Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar membuat program untuk mendeteksi gestur tangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk membuat program kali ini, kita akan memerlukan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah kita akan mempersiapkan terlebih dahulu virtual environment. Kemudian di tahapan kedua, kita akan melakukan instalasi library yang kita butuhkan. Di tahapan ketiga, kita akan melakukan pembuatan kode program untuk akses ke dalam kamera. Pada tahapan keempat, kita akan membuat kode program untuk deteksi dan pelacakan tangan. Lalu kemudian di tahapan kelima, kita akan buat program untuk mengenali gestur tangan kita berdasarkan pola landmark yang kita dapatkan. Sebelum membuat program, kita perlu untuk mempersiapkan terlebih dahulu virtual environment dari Python kita. Di mana di sini saya akan buat virtual environment dengan nama handgestur. Lalu kemudian saya akan aktifkan virtual environment-nya. Nah, pada program ini, kita akan menggunakan dua buah library. Library yang pertama adalah library OpenCV, yakni CV2. Lalu kemudian kita juga akan menggunakan library MediaPipe yang kita akan aliaskan sebagai MB. Nah, untuk bisa menjalankan dua buah library ini, maka kita perlu terlebih dahulu menginstal library-nya di dalam virtual environment. Dengan cara kalian bisa ketik pip install OpenCV Python spasi MediaPipe. Lalu kemudian silakan tekan enter dan silakan menunggu sampai proses download dan instalasinya selesai. Nah, ketika melakukan instalasi, akan ada kemungkinan terjadi error seperti ini. Error ini diakibatkan oleh terputusnya koneksi internet. Untuk itu, kalian bisa jalankan ulang perintah pip install MediaPipe dan OpenCV Python-nya. Tapi sebelumnya saya akan coba install terlebih dahulu versi pip terbarunya. Lalu kemudian ya kita tinggal menunggu proses instalasinya selesai. Nah, setelah library-nya berhasil diinstal, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat bagian program untuk mengakses kamera. Untuk mengakses kamera, kita akan gunakan library-nya OpenCV, di mana kita akan gunakan CV2 titik video capture, lalu kemudian kita akan mengirimkan parameter 0 sebagai penanda indeks dari kamera yang kita gunakan. Di mana di sini kita asumsikan bahwa kita hanya memiliki satu buah kamera. Nah, kemudian jika kamera tidak berhasil dibuka, maka kita akan akhirin programnya kita. Namun, jika kamera berhasil dibuka, kita akan melakukan perulangan untuk melakukan pendeteksian gestur tangan di dalamnya. Nah, di dalam perulangan, kita akan menampilkan frame yang kita tangkap dari kamera. Caranya, kalian bisa menggunakan fitur dari CV2, yakni CV.imshow. Kemudian kita akan kirimkan parameter berupa judul daripada window-nya, beserta dengan frame yang akan kita tampilkan.
Perulangan ini baru akan berhenti ketika pengguna menekan tombol Q. Dan setelah pengguna menekan tombol Q, maka perulangan akan berhenti. Lalu kemudian kita akan merilis variabel cap yang sebelumnya kita buat, dan kita akan menutup semua Windows dari CV2 dengan tujuan untuk merilis memori yang kita gunakan di dalam program. Nah, setelahnya kita akan inisialisasikan beberapa komponen yang ada di dalam media pipe untuk menjalankan programnya kita. Di mana komponen yang pertama adalah komponen solution hand, di mana solution hand ini akan kita gunakan untuk mendeteksi landmark tangan yang akan ada di dalam frame yang kita tangkap dari kamera. Sementara MP Draw atau MP Solution .draw ini akan kita gunakan untuk menggambar di atas video yang akan kita proses nantinya. Nah, kita akan buat sebuah fungsi untuk mendeteksi posisi tangan dengan menggunakan media pipe, di mana kita akan beri nama detect hand gesture. Kemudian ada dua parameter yang akan kita kirimkan. Parameter pertama adalah image yang kita dapatkan dari webcam berupa frame. Lalu kemudian parameter kedua adalah hand, yang mana hand ini kita ambil dari inisialisasi media pipe yang udah kita gunakan tadi. Di tahapan awal kita akan melakukan konversi dari format gambar, di mana pada kamera format gambar yang didapat adalah format BGR atau blue, green, dan red. Ini akan kita konversikan ke dalam bentuk RGB untuk dapat diproses oleh media pipe. Nah, setelah kita udah berhasil mengkonversikannya, maka kita akan menggunakan fungsi hand .process untuk memproses frame yang kita kirimkan ke dalam parameter tadi. Nah, di dalam frame akan ada kemungkinan kita mendapatkan lebih daripada satu tangan. Untuk itu kita akan lakukan perulangan untuk tiap-tiap tangan yang berhasil terdeteksi di dalam frame yang ada. Nah, untuk setiap tangan yang didapatkan, kita akan melakukan penggambaran landmark-nya, di mana media pipe sendiri, di mana media pipe itu bisa mendeteksi 20 landmark yang ada di tangan, mulai dari jempol, jari telunjuk, jari kelingking, dan lain sebagainya. Nah, di bagian paling akhir, kita akan memanggil fungsi detect hand gesture ini di dalam perulangan ketika kita membuka webcam. Lalu kemudian kita tinggal jalankan. Dan di sini landmark tangan itu sudah dapat kita lihat ada di frame kita. Jadi di tahap terakhir, kita akan buat sebuah fungsi untuk mengenali pola landmark dari gestur tangan yang kita dapatkan dari media pipe. Untuk menjalankan fungsi ini, terlebih dahulu kita harus mengambil posisi dari setiap ujung jari tangan yang didapatkan melalui media pipe. Di mana kita akan mengambilnya di mana pada fungsi ini kita akan mengirimkan parameter berupa landmark tangan yang kita dapatkan dari media pipe sebelumnya. Nah, dari setiap landmark tangan yang ada, ya kita akan mendapatkan atau kita akan mengambil posisi ujung jari dari setiap jari yang ada, mulai dari jari jempol, telunjuk, jari tengah,
lalu kemudian jari manis sampai ke jari kelingking. Nah, setelah kita mendapatkannya, maka kita akan melakukan pencocokan terhadap pola dari gerakan tangan yang kita ketahui. Contoh misalkan kita akan menggunakan pola thumbs up, di mana pola thumbs up ini adalah pola yang akan terjadi hanya ketika jari jempol kita itu berada di posisi yang jauh lebih tinggi daripada jari-jari yang lain. Sehingga kita bisa membandingkannya dengan melakukan pengecekan ujung jempol titik Y, karena kita akan mencoba membandingkan ketinggiannya. Kita akan coba bandingkan dengan setiap jari selain daripada jari jempol. Jika hasilnya adalah true, maka kita akan balikkan gestur thumbs up. Jika tidak, maka kita akan mengembalikan nilai gestur tidak diketahui. Oke? Lalu di tahapan terakhir, kemudian kita akan panggil fungsi daripada recognize gesture tadi di dalam perulangan hand landmark kita yang ada pada fungsi detect hand gesture kita. Nah, lalu kemudian kita akan tampilkan hasil dari rekognisi gesturnya ke dalam bentuk teks yang akan kita tampilkan di dalam frame CV2-nya kita. Di mana untuk menampilkannya kita akan menggunakan fungsi CV2.putText. Nah, kita coba jalankan dan di sini ada sedikit error, di mana seharusnya landmarks ditulisin tidak menggunakan S, tapi cukup landmark saja. Jika udah, silahkan disimpan dan dijalankan kembali. Selain thumbs up, kita juga bisa menambahkan gestur-gestur yang lain seperti metal, peace, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya rekognisi daripada gestur ini, selain kita bisa mencocokkan landmark yang ada secara manual, kita juga bisa menggunakan model yang sudah disediakan dari MediaPipe. Nah, ini akan kita bahas di video lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.